Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan gua baru aja pulang dari acara launching Acer Predator Triton 500 dan juga Acer Predator 900. Dan gua langsung buat video ini karena gue berkesempatan untuk sedikit hands on dan juga melakukan beberapa benchmark untuk si Triton 500 dan juga Triton 900 ini. Yang menurut gue paling menarik sih memang sebenarnya si Triton 900 ya, tapi gua akan mulai ngebahas dari Triton 500 dulu karena ini juga sesuatu yang baru buat Acer Predator. Jadi si Triton 500 ini dia adalah sebuah notebook gaming yang udah pakai GeForce RTX karena sekarang udah eranya si GeForce RTX. Tapi kali ini desain si Acer Predator nih udah berubah total banget nih. Kalau misalkan kita lihat kemarin-kemarin laptop Predator itu rata-rata bulky, tebel-tebel semua, tapi kali ini sepertinya Predator itu ngeluarin laptop yang juga nggak kalah tipis sama kompetitornya mereka. Bahkan untuk ketebalannya sendiri, si Triton 500 ini dia cuma 1,8 cm. Jadi memang itu udah cukup tipis banget. Dan untuk layarnya sendiri dia udah 144 Hz, 3 ms IPS. IPS-nya itu dia 300 nits. Dan ini memang bezelnya juga udah tipis juga dan udah ada G-Sync juga. Harganya itu start from 35 juta. Jadi untuk yang 35 juta ini dia pakai RTX 2060 Max-Q. Masih Max-Q sih, meski di kompetitornya sebenarnya di harga 35 sekian itu udah ada yang pakai RTX 2060 yang biasa alias yang non Max-Q. Tapi sebenarnya yang dikejar sama si Predator ini adalah form factor. Selain form factor yang tipis, maksud gua, dia juga ngejar storage yang kencang karena si Triton 500 ini dia NVMe-nya itu udah dipastikan RAID 0. Jadi kalian akan mendapatkan 2 M.2 NVMe SSD sekaligus. Dan kapasitasnya itu kalau nggak salah ada yang 512 atau 1 TB gitu. Dan juga ada SKU yang menggunakan RTX 2080 Max-Q dengan harga sekitar 53 jutaan lah. Itu nanti kalian kalau beli kalau nggak salah dapat headset ya. Headset, terus dapat gaming mouse, ya ada bonus-bonusnya semasa presale lah. Ya, tadi kita udah ngetes yang 2080 Max-Q, tapi untuk si Triton 500 ini kita baru ngetes di 3D Mark Firestrike aja. Untuk skornya sendiri ya kita tahu lah kalau si seri Max-Q ini punya performance yang kurang lebih 30% di bawah si seri desktop atau bahkan di seri Max-P-nya untuk di laptopnya. Jadi gue sebenarnya nggak begitu interesting sama si Triton 500, tapi ini menjadi sesuatu yang baru juga buat Acer Predator dan siap bersaing lah nih sekarang dari sisi desain si Acer Predator, karena dari kemarin desainnya selalu gemuk-gemuk, yang lain itu udah pada tipis-tipis semua. Nah, bicara laptop yang gemuk juga ini ada Acer Predator Triton 900 yang memang inovatif banget dan bahkan sempat heboh juga di CES 2019. Triton 900 ini adalah bisa dibilang laptop gaming atau notebook gaming yang hybrid, bisa jadi tablet juga. Layarnya ini sih yang menurut gue menarik karena si Acer itu nyebutnya Eagle Aero Hinge, dimana ini dia di sampingnya itu ada engsel semacam kayak tiangnya, jadi kita bisa putar layarnya sampai ke arah depan kalau misalkan kita mau lagi presentasi atau lagi meeting nunjukin ke klien-klien kita, dan kita juga bisa ngejadiin laptop ini sebagai tablet. Bayangin aja laptop gaming dijadiin tablet, lalu layarnya itu bisa kita maju mundurin dengan cara awal itu diangkat dulu, habis itu kita maju mundurin layarnya, itu bisa. Jadi ini laptop yang layarnya bener-bener adjustable dan gue cukup impresif sama layarnya. Pertama, karena selain soal bisa diubah-ubah kayak begitu, ini layar juga dia resolusinya 4K, terus bisa touchscreen juga. Habis itu IPS panel, udah mendukung Nvidia G-Sync juga, dan yang menarik adalah spesifikasinya. Spesifikasinya dia belum menggunakan Intel Core i9 HK series seperti mothership yang kalian juga tunggu-tungguin sampai sekarang ini tapi belum kelihatan di Indonesia. Si Predator Triton 900 ini dia nggak menggunakan Intel Core i9 8950HK, melainkan dia menggunakan Intel Core i7 8750H yang ada di notebook. Jadi itu cukup standar lah untuk sebuah mobile gaming di zaman sekarang ya, khususnya untuk kelas-kelasnya laptop. Core i7 8750H itu memang cukup kencang. Yang menariknya adalah RTX 2080 yang digunakan di sini adalah non Max-Q, dan gua sangat-sangat apresiasi sama Acer Predator kali ini karena RTX 2080 yang dihadirkan di sini itu setelah gua tes jalanin 3D Mark memang kencang. Saat default kita ngedapetin skor grafik itu di 3D Mark Firestrike kita dapetin skor sekitar 25.000, dan
Di Predator ini dia ada yang namanya Predator Sense dan juga dua mode. Pertama itu mode turbo untuk aktifin turbo dari CPU-nya, dan kedua itu mode Extreme Overclock untuk mengoverclock si RTX 2080-nya. Saat kita menggunakan mode turbo tersebut, kita bisa mengalami peningkatan sekitar 10% lah kira-kira peningkatan performanya, terutama untuk performa GPU. Tapi kalau CPU-nya itu nggak di overclock ya, melainkan akhirnya si Predator berani nih ngelepas power limit dari Core i7 8750H, tapi dengan catatan menggunakan mode turbo. Jadi dengan menggunakan mode turbo ini, itu di Cinebench R15 skornya bisa sampai 1270, dan akhirnya Predator punya CPU Core i7 8750H yang sekencang ini. Kalau kita pakai mode yang balance, itu memang kita masih akan diberikan power limit untuk Core i7-nya. Skor di Cinebench cuma sekitar 1000-an, tapi kalau pakai mode turbo itu udah kencang banget. Dan untuk di 3D Mark time span-nya juga ini nggak beda jauh sama versi desktop. Gua nggak kebayang sih gimana caranya dia bikin cooling yang memang bisa masukin RTX 2080. Cuma selisih sekitar 10% lah seburuk-buruknya sama RTX 2080 Founders Edition ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri chart yang gua kasih ini. Kalau untuk fitur-fitur lainnya sih gue belum begitu banyak cobain ya, karena ya memang kesempatan buat ngetesnya cuma sebentar aja. Keyboardnya itu dia numpadnya udah pakai semacam kayak OLED atau LED gitu ya. Cuman bedanya dia kalau mau dihidupin dia harus di double tap dulu di bagian numpadnya, nanti baru numpadnya nyala. Lalu yang menarik juga dia ada yang namanya dongle untuk Xbox controller, tapi itu bisa diumpetin. Jadi awalnya itu dongle-nya udah kecolok ke port USB sebenarnya. Dan kalau kita nggak mau pakai, kita tinggal congkel, habis itu kita buka dongle-nya. Jadi kalau kalian punya Xbox controller, kalian nggak perlu pakai dongle lagi karena udah tersedia di sana. Lalu untuk port-port kelengkapannya juga udah termasuk lengkap, tapi port USB-nya kalau gue lihat-lihat nggak begitu banyak sih. Cuma seenggaknya udah ada USB Thunderbolt 3 juga di sana. Lalu si Acer memang menekankan untuk output display karena untuk ngincer katanya main di 3 monitor sekaligus, karena di sana udah ada Thunderbolt, ada HDMI juga, dan juga udah ada display port. Ya mungkin segitu aja dulu sih yang bisa gua kasih tahu. Oh ya, soal harga dari si Acer Predator Triton ini, harganya itu ada di Rp69.999.000. Ya selisih 10 juta lah ya sama yang kemarin-kemarin itu. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk episode kali ini. Ini gue nggak tahu sih masukinnya di GapTech Vlog, di GapTech News, atau ya udah bikin hands on aja gitu. Intinya semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa dapetin informasi mengenai Acer Predator Triton 900 dan juga Triton 500. Kira-kira menurut kalian yang mana yang layak ditunggu? Oh ya, untuk Triton 900 juga NVMe SSD-nya dia udah RAID ya. Jadi memang semuanya si Predator menekankan kita sekarang NVMe-nya di RAID semua. Silahkan komen di bawah kira-kira mana menurut kalian yang paling menarik. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar GapTech. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.